Pesona Ustadz Tampan, Bab 8, Surat Perjanjian Pernikahan. Setelah pertemuan keluarga Kiai Ahmad dan keluarga abinya Sierra, Rizal sengaja mengajak gadis itu ke sebuah tempat makan. Setelah salat zuhur di pesantren, mereka makan di sebuah rumah makan pinggir jalan yang mereka lewati. Rizal memarkirkan mobilnya di depan halaman rumah makan. Derry, sang asisten, langsung memesan 2 meja berdekatan untuk mereka makan. Sierra dan Rizal berada di satu meja yang sama. Keduanya terhalang sebuah meja, sedangkan Derry duduk di samping Rizal, Kiai Ahmad dan Umi Aminah satu meja berdua. Keluarkan perintah Rizal. Dengan sigap sang asisten mengeluarkan sebuah lembaran kertas dari tasnya. Kemudian menyimpan itu di atas meja di depannya. Satu lembar kertas yang lain diberikan kepada Sierra. Itu aturan setelah kamu menikah denganku. Aku sengaja membuat aturan itu karena hidupku dikenal oleh banyak orang. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup seenaknya saja seperti orang biasa. Rizal menatap sinis kertas yang dipegang oleh Sierra. Perlahan tangan Sierra mengambil satu lembar kertas dari meja di depannya. Dengan kedua matanya, dia mulai membaca setiap kata yang tertulis di sana. Ribet amat. Apa dia sedang membuatku menjadi babunya? Menikah pakai aturan begitu segala. Udah kayak hidup di zaman kerajaan saja. Niat banget kamu memang mau ngerjain aku. Kenapa kamu gak sekalian saja tolak lamaran Abah kemarin? Batin Sierra mulai bergumam, merasa gemas saat membaca semua aturan yang dia baca. Apa ada yang ibu tidak mengerti? Bisa ditanyakan kepada saya. Derry kembali berbicara. Sierra mendelik menatap sinis ke arah Rizal. Apakah aku boleh sobek kertas tidak berguna ini? Ucapnya dengan sangat tegas. Seketika Derry langsung menahan tawa. Baru kali ini ada yang berani menolak aturan Ustadz Oza. Tapi ku suka dengan ketegasannya. Mudah-mudahan perlahan gadis ini bisa merubah kerasnya hati Ustadz Oza selama ini. Gumam Derry di dalam hatinya. Tidak boleh disobek Bu. Itu aturan yang harus ibu turuti. Karena menjadi istri Ustadz Oza tidak bisa sembarangan. Derry kembali mencari alasan. Aku sudah punya Al-Quran sebagai pedoman dan aturan untuk hidupku. Jadi aku tidak butuh lagi aturan yang lain. Lagian ini bukan aturan yang manusiawi. Aku menikah bukan untuk jadi babunya. Apa-apaan? Setiap hari aku harus menyikat kamar mandi 2 kali sehari sebelum dia mandi. Memangnya WC tidak bau? Tolak Sierra berkata dengan penuh keberaniannya. Kamu ya? Rizal langsung menatap kesal pada Sierra. Dibenar-benar menantang aku, baiklah. Aku bisa buat aturan yang lebih kejam daripada itu. Kalau aturan ini tidak bisa ibu penuhi, akan ada hukuman yang akan ibu terima dari Ustadz Oza. Hukumannya tidak tertulis di sana. Mungkin nanti akan menyesuaikan dengan kondisi kalian setelah menikah. Sierra kembali menatap heran Rizal dan Derry. Dasar orang-orang aneh, hidup kau penuh dengan drama. Harus inilah, harus itulah, sudah jelas ada aturan dari Allah, ngapain bikin aturan sendiri sih? Mending aturannya jelas. Ini buat aturan seenak jidatnya saja, umpat Sierra dengan suara kecilnya. Namun Rizal yang ada di depannya mendengar umpatan dari calon istrinya. Tidak usah mengumpat di belakangku. Aku paling tidak suka kamu bersikap seperti ini. Ucap Rizal tidak terima. Sierra langsung mendongak ke arah yang lain. Tidak peduli dengan Rizal yang sedang kesal padanya. Semakin dia marah, semakin senang hatiku ini. Hahaha, ocehnya dalam hati. Bagaimana Bu? Kalau ibu keberatan, ibu bisa bilang kepada kedua orang tua ibu. Kalau pernikahannya tidak jadi, terpaksa Ustadz Oza harus membatalkannya jika ibu tidak siap. Aturan ini dibuat untuk kebaikan hubungan kalian setelah pernikahan. Derry kembali menekan Sierra. Gadis itu masih berusaha tenang menanggapi apa yang katakan asisten Ustadz Oza.
Pernikahan kau dijadikan lelucon, Tuti. Tuti, semakin kesini aku jadi semakin mengenal kamu. Tepat sekali memang julukan untukmu itu. Tukang tipu, apa yang kamu tunjukkan di depan media sedikit pun tidak sama dengan kenyataan hidupmu. Sierra masih belum menjawab apa yang Derry tanyakan, sedangkan Ustadz Oza hanya diam saja, membiarkan Derry yang bicara menekan dirinya. Aku tidak akan mundur. Aturan dibuat untuk dilanggar bukan? Hahaha, simpel saja. Biar dia jengkel sekalian lihat ulahku nanti. Sierra tiba-tiba tersenyum sendiri dengan apa yang dia pikirkan. Baiklah, aku ikuti aturan ini, asal aturan ini tidak mengganggu aturan dari Tuhanku. Tiba-tiba Rizal langsung tersenyum melihat ke arah yang lain. Kalau begitu silahkan tanda tangani aturan itu. Jika tidak ada yang ingin ibu tanyakan lagi, Sierra kembali menatap kertas di depannya. Satu hal ingin aku tanyakan, serunya kembali berkata. Silahkan tidur di kamar yang sama, namun akan terpisah di ranjang yang berbeda. Apa itu artinya aku dan dia tidak akan melakukan hubungan suami istri? Sierra ragu-ragu mengatakan itu. Tapi itu harus diperjelas, dia sangat penasaran dengan yang tertulis di sana. Haha, kamu berani sekali menanyakan itu Bu Sierra, Derry kembali menahan tawa. Pertanyaan itu, Ustadz saja yang jawab. Saya pun tidak begitu paham, Derry menatap ke arah Rizal, sedangkan yang ditatap langsung menoleh ke segala arah. Dia takut apa yang akan dikatakannya akan terdengar oleh Kiai A. Ahmad dan Umi Aminah. Dengarkan baik-baik, pernikahan ini dimulai tanpa sebuah cinta. Aku tidak ingin menyiksa kamu dalam jangka waktu yang lama. Aku tidak akan menyentuhmu, supaya ketika kita berpisah kamu masih dalam keadaan suci. Dalam waktu 6 bulan, jika aku tidak bisa menafkahi kamu lahir dan batin, akan aku kembalikan kamu kepada Kiai Bahar. Sierra menatap tajam kepada pria di depannya. Apa yang dia dengar seperti petir yang menyambar di siang hari. Belum apa-apa sudah merencanakan perpisahan. Bagaimana jika yang terjadi itu adalah sebaliknya? Kini Sierra bertanya sambil menundukkan kepala. Tampak ada gurat kecewa dengan apa yang didengar dari mulut Rizal tadi. Itu tidak mungkin. Siapa kamu, bisa menyimpulkan seperti itu, tentang Sierra tidak mau kalah. Mulutmu itu, pernikahan saja belum terlaksana. Tapi rencanamu sudah jauh ingin mendahului takdir Allah. Jangan berlebihan membenciku, karena besok akan menjadi sebaliknya. Jangan mengatakan sesuatu yang bahkan belum tahu akan terjadi, karena bisa jadi kamu duluan yang akan meminta hakmu kepadaku. Kita lihat saja bagaimana pernikahan ini akan berjalan. Percaya diri sekali dia. Jangan salah, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku percaya pada diriku sendiri, sebelum 6 bulan dia pasti akan meminta haknya duluan kepadaku. Ya Allah, aku hanya ingin menikah satu kali saja dalam hidupku. Aku tidak ingin ada wanita lain, cinta yang lain dalam pernikahan ini. Biarkan takdirmu berpihak kepadaku ya Allah. Sierra tersenyum sinis, meyakinkan dirinya sendiri. 2 minggu berlalu, setelah pertemuan di rumah makan itu, hari ini adalah hari di mana hari pernikahan itu digelar. Wajah Sierra tampak tidak semangat. Tentu saja setelah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rizal, gadis itu jadi sedikit kehilangan semangatnya. Namun semua juga tidak mungkin dibatalkan, semuanya sudah dipersiapkan oleh kedua keluarganya. Orang-orang mengira hari ini akan dilaksanakan pernikahan yang megah, antara dua insan yang saling mencintai. Sang pria tersenyum begitu lepas seperti nyata menyukai Sierra, nyatanya dia hanya sedang berakting. Sierra menarik nafas panjang, dia menunggu di sebuah kamar dengan riasan yang sudah sempurna. Di luar Rizal sudah dengan gagah memakai pakaian terbaiknya untuk mengucapkan ijab qabul. Sierra menutup matanya saat dengan begitu jelas suara Rizal terdengar mengucapkan ijab qabul menyebut namanya. Bagaimana saksi?
Sah, 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 gemuruh takbir terdengar di luar. Mereka semua tersenyum bahagia atas pernikahan ini. Dan Sierra hanya bisa menarik napas pasrah. Senyuman dia tarik di dua pipinya, saat Aisyah memeluknya dengan sangat erat. Ada apa nak? Apa kamu tidak bahagia? Bukankah itu yang kamu inginkan? Tanya Aisyah dengan wajah yang juga meneteskan air mata karena haru. Aku bahagia Umi. Doakan pernikahan ini adalah pernikahan pertama dan terakhir untukku Umi. Sierra juga ikut meneteskan air mata. Seseorang memanggil Sierra untuk dipertemukan dengan Rizal, dan ini pertama kalinya mereka akan saling bersentuhan kulit setelah halal. Perlahan Sierra keluar dari kamarnya. Dia menundukkan kepala berjalan ke arah Rizal. Ah, kenapa dia sangat cantik? Jangan sampai aku benar-benar tidak tahan melihatnya begitu. Rizal terdiam, hatinya mengumpat menolak, tapi wajahnya tersenyum bangga memiliki Sierra sebagai istrinya. Boro-boro 6 bulan, sebulan saja kamu tidak akan tahan mas. Aku akan buktikan itu, kamu kan Tuti. Lain di mulut lain di hati. Penyangkalanmu adalah hal sebaliknya untukku. Sierra melihat senyum di wajah suaminya, dan gadis itu langsung mendongak, membalas senyuman itu dengan senyuman juga. Kedua mata mereka saling berhadapan, dan seketika Rizal langsung salah tingkah sendiri, melihat kecantikan wanita yang sudah jadi istrinya itu. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.